I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Adi Safa Ananda, Faisah Quratul Aini, dan saya sendiri Agustina ingin mempresentasikan atau menjelaskan terkait sistem perhitungan biaya untuk produk gabungan. Pengertian dari produk gabungan. Produk gabungan atau joint product merupakan beberapa produk yang dihasilkan secara bersamaan melalui serangkaian proses produksi di mana nilai atas produk yang dihasilkan sesuai dengan hasil pemrosesan. Produksi bersifat simultan karena produksi mampu menghasilkan dua produk sekaligus, yaitu produk utama atau main product dan produk sampingan atau by product. Karakteristik produk gabungan. Yang pertama, produk utama merupakan tujuan utama atas suatu produksi, sementara produk sampingan terbentuk dari sifat pengolahan produk utama yang tidak dapat dihindarkan. Karakteristik yang kedua yaitu terkait harga jual, di mana harga jual produk utama cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual produk sampingan. Yang ketiga terkait terbentuknya produk sampingan, di mana dalam pengolahan produk utama tidak dapat dihindarkan atas terbentuknya produk sampingan. Biaya gabungan atau joint cost dan titik pemisah atau split of point, di mana biaya gabungan merupakan biaya yang timbul dari proses produksi secara simultan hingga titik pemisah. Jika sudah mencapai titik pemisah, maka suatu produk dapat diidentifikasi apakah termasuk produk utama atau produk sampingan. Biaya gabungan sulit diidentifikasi secara khusus atas produk yang dihasilkan sehingga perlu pengalokasian. Di sini ada bagian terkait biaya gabungan, di mana biaya gabungan terbentuk atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya gabungan nantinya akan membentuk beberapa produk, di mana di beberapa produk tersebut akan ada titik pemisahnya. Misalnya yaitu ada produk A, produk B, produk C, dan produk X, di mana keempat produk itu akan ada titik pemisahnya, titik pemisah produk utama, dan titik pemisah produk sampingan. Di sini contohnya produk A, produk B, dan produk C itu masuknya ke produk utama, sedangkan produk X masuknya ke produk sampingan. Kemudian ketiga produk yaitu produk A, B, dan C ini dalam proses produksinya itu menghasilkan kuantitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk X, dan harga jual dari ketiga produk tersebut juga cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan produk X, karena produk X ini hanyalah produk sampingan. Alasan pentingnya alokasi biaya gabungan untuk tiap jenis produk. Yang pertama yaitu untuk menentukan nilai persediaan dan biaya produksi guna pelaporan keuangan eksternal, di mana keuangan eksternal ini digunakan oleh para investor dan para kreditur. Kemudian yang kedua yaitu untuk menentukan nilai persediaan untuk tujuan asuransi. Yang ketiga untuk menentukan biaya tiap divisi guna penilaian kinerja eksekutif. Dan yang keempat untuk menentukan besarnya kontribusi tiap produk gabungan terhadap pendapatan perusahaan. Akuntansi untuk produk sampingan. Produk sampingan adalah satu atau beberapa jenis produk yang dihasilkan dari proses produksi secara stimulan, tetapi nilainya relatif kecil jika dibandingkan dengan produk lainnya. Penggolongan produk sampingan. Produk sampingan yang siap dijual setelah dilakukan pemisahan dengan produk yang utama tanpa perlu pemrosesan lebih lanjut. Produk sampingan yang memerlukan proses lebih lanjut setelah dilakukan pemisahan dengan produk yang utama sebelum dijual. Produk sampingan yang siap dijual setelah dilakukan pemisahan dengan produk yang utama, namun memerlukan proses lebih lanjut agar dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Penentuan biaya produk sampingan. Penentuan biaya produk sampingan ada dua, yaitu biaya produksi bersama tidak dialokasikan ke produk sampingan atau tanpa alokasi. Habis itu yang kedua ada biaya produksi bersama dialokasikan kepada produk sampingan atau dengan alokasi. Yang tanpa alokasi terdapat dua metode,
yaitu metode pengakuan pendapatan kotor dan metode pengakuan pendapatan bersih. Pertama, ada metode tanpa alokasi biaya. Metode yang A ada metode pengakuan pendapatan kotor. Sebagai ilustrasi, yaitu dari PT Makmur Abadi sebagai perusahaan yang menghasilkan berbagai jenis produk utama dan produk sampingan. Berikut informasi biaya gabungan untuk bulan Agustus 2010. Total biaya produksi 20.000 unit dengan harga 40 juta. Kemudian penjualan produk utama 45 juta, terdapat 15.000 unit dengan harga per unitnya 3.000. Kemudian penjualan produk sampingan 3.500.000, beban administrasi dan pemasaran 4.250.000. Persediaan akhir 10 juta dengan yaitu terdapat 5.000 unit dengan harga per unitnya 2.000. Kemudian ada penjualan produk sampingan sebagai penambah pendapatan non operasional. Cara ini digunakan apabila nilai penjualan produk sampingan relatif kecil dan tidak memerlukan adanya pencatatan atas persediaan produk sampingan. Jurnalnya yaitu ada kas atau piutang usaha pada pendapatan non operasional. Untuk perhitungannya dapat dilihat pada tampilan 7.2. Di situ setelah kita cari laba kotor, laba operasional, kemudian laba operasional tersebut ditambahkan dengan penjualan produk sampingan sehingga ketemu laba bersih 14.250. Yang kedua ada penjualan produk sampingan sebagai penambah pendapatan penjualan. Produk sampingan dihasilkan secara stimulan dengan produk lainnya atau produk utama. Oleh karena itu, penjualan produk sampingan dapat diberlakukan sebagai penambah pendapatan penjualan dari produk utama, yang mana hal ini akan berdampak pada meningkatnya laba kotor. Jurnalnya yaitu kas atau piutang usaha pada pendapatan penjualan. Kemudian untuk perhitungannya dapat dilihat pada tampilan 7.3 tersebut. Pada penjualan produk utamanya kita tambahkan dengan penjualan produk sampingan, ketemu 48.500.000. Kemudian dikurangi dengan beban-beban sehingga menghasilkan laba kotor, dikurangi lagi dengan beban administrasi dan pemasaran atau beban operasional, ketemu laba bersih 14.250. Kemudian yang ketiga ada penjualan produk sampingan sebagai pengurang beban pokok penjualan. Dengan cara ini, hasil produk sampingan akan meningkatkan nilai laba kotor karena berkurangnya nilai beban pokok penjualan. Jurnalnya, kas atau piutang usaha pada beban pokok penjualan. Untuk perhitungannya dapat dilihat pada tampilan 7.4. Di situ kita dapat lihat setelah penjualan produk utama kemudian dikurangi dengan beban dan persediaan akhir, kemudian selain dikurangi beban dan persediaan akhir karena penjualan produk sampingannya sebagai pengurang beban pokok penjualan, maka di situ dikurangi dengan penjualan produk sampingan, baru ketemu beban pokok penjualan bersih senilai 26.500.000. Kemudian ketemu laba kotor dikurangi dengan beban operasional, ketemu laba bersih senilai 14.250.000. Yang keempat ada penjualan produk sampingan sebagai pengurang biaya produksi. Berkurangnya biaya produksi dapat memberikan dampak pada lebih rendahnya biaya yang dibebankan untuk memperoleh laba bersih. Jurnalnya yaitu kas atau piutang usaha pada produk dalam proses atau PDP senilai 3.500.000. Untuk perhitungannya dapat dilihat pada tampilan 7.5. Penjualan produk sampingannya sebagai pengurang biaya produksi. Kemudian kita lihat perhitungannya yaitu penjualan produk utama dikurangi dengan pokok beban penjualan dan biaya produksi. Kemudian kita kurangi lagi dengan penjualan produk sampingan karena penjualan produk sampingannya sebagai pengurang biaya produksi. Kemudian ketemu biaya produksi bersihnya. Setelah itu kita kurangi lagi dengan persediaan akhir, ketemu beban pokok penjualan bersih. Kita kurangi habis itu ketemu laba kotor, kemudian kita kurangi dengan beban operasional dan akan ketemu laba bersih senilai 13.375. Yang B ada metode pengakuan pendapatan bersih. Pada metode ini produk sampingan memerlukan pemrosesan lebih lanjut setelah pemisahan dengan produk utama. Oleh karena itu dibutuhkan informasi terkait pembebanan biaya yang dapat ditelusuri ke dalam produk sampingan. Biaya-biaya yang terjadi setelah titik pemisah untuk memproses dan menjual produk sampingan dicatat secara terpisah dari produk utama. Untuk produk sampingan yang memerlukan pemrosesan lebih lanjut setelah titik pemisah, maka hasil penjualan pokok sampingan harus dikurangi dengan beban pemasaran, beban administrasi, dan beban pemrosesan yang diperlukan.
Perlakuan terhadap hasil penjualan produk sampingan berdasarkan metode pendapatan bersih dapat menggunakan salah satu dari 4 cara berikut. Pertama, ada menambah pendapatan non operasional. Kedua, ada penambah pendapatan penjualan. Ketiga, ada pengurang beban pokok penjualan. Keempat, ada pengurang biaya produksi. Untuk memberikan ilustrasi terkait metode pendapatan bersih, contoh dapat diambil dari PT Makmur Abadi. Total biaya produksi 20.000 unit 40 juta. Kemudian penjualan produk utama 45 juta, 15.000 unit dengan harga per unitnya 3.000. Beban administrasi dan pemasaran 4.250.000. Persediaan akhir 10 juta, ada 5.000 unit dengan harga per unitnya 2.000. Kemudian hasil pokok penjualan produk sampingan 4.750.000. Beban administrasi dan pemasaran produk sampingan 700.000. Biaya pemrosesan produk sampingan setelah titik pemisah 350.000. Untuk contoh perhitungannya dapat kita lihat pada gambar di samping. Di situ seperti cara biasanya kita cari laba kotor dengan penjualan dikurangi dengan beban. Kemudian dikurangi dengan beban operasional ketemu laba operasional. Kemudian pada produk sampingannya dikurangi penjualan produk sampingan. Kemudian dikurang biaya pemrosesan produk sampingan, beban administrasi dan pemasaran, sehingga ketemu penjualan produk sampingan. Kemudian laba operasional tadi kita tambahkan dengan penjualan produk sampingan, ketemu laba bersih senilai 14.450.000. Selain ada metode dengan tanpa alokasi biaya, kemudian yang kedua ada metode dengan alokasi biaya. Dengan metode ini, produk sampingan memperoleh alokasi biaya dari biaya gabungan sebelum dipisah dengan produk utama. Biaya produk sampingan termasuk biaya gabungan dialokasi untuk produk sampingan ditambah biaya-biaya yang timbul untuk memperoleh lebih lanjut produk sampingan tersebut setelah titik pemisah apabila ada. Untuk menentukan jumlah produk sampingan bersama dialokasikan kepada produk sampingan dapat menggunakan dua metode, yaitu metode biaya pengganti atau replacement cost dan yang kedua metode biaya reversal atau reversal cost. Ada metode biaya pengganti. Metode ini diterapkan pada perusahaan yang sampingannya digunakan sebagai bahan dalam proses produksinya, sehingga perusahaan tidak perlu membeli bahan baku dan atau penolong tertentu dari pemasok luar. Kemudian ada metode biaya reversal. Metode ini jumlah biaya bersama dialokasikan kepada produk sampingan dengan cara yang berbeda. Dalam metode ini, biaya bersama dialokasikan kepada produk sampingan adalah sebesar taksiran biaya produk sampingan pada saat titik pemisah. Perhitungannya, nilai pasar produk sampingan dikurangi dengan taksiran laba kotor, taksiran biaya pemasaran, taksiran biaya administrasi, taksiran biaya proses lanjut, kemudian hasilnya dikurangi dengan taksiran biaya tadi, kemudian ketemu taksiran biaya produk sampingan. Transparansi untuk produk utama, di mana pengalokasian biaya gabungan untuk setiap jenis produk dari produk utama agar biaya gabungan dapat teralokasi secara tepat guna menentukan besarnya nilai persediaan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan dan nilai pendapatan penjualan di laporan laba rugi. Maka metode pengalokasian biaya gabungan tersebut terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu metode harga pasar dan harga jual pasar atau hipotesis. Kemudian yang kedua yaitu metode biaya rata-rata per unit. Yang ketiga metode biaya rata-rata tertimbang. Dan yang keempat metode unit kuantitatif. Untuk metode harga pasar dan harga jual pasar, di mana metode alokasi biaya gabungan ke produk utama berdasarkan perbandingan harga jual produk utama. Metode ini sering digunakan karena harga jual untuk produk dianggap memiliki gambaran yang objektif atas biaya yang dikeluarkan dalam pemrosesan produk tersebut. Untuk contoh yang pertama, yaitu PT Trirasa sukses sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan daging sapi. Perusahaan memproduksi 3 jenis produk utama, yaitu bakso, sosis, dan burger. Perusahaan mengeluarkan biaya gabungan sebesar 16 juta rupiah dan harga jual per unitnya untuk bakso yaitu Rp1.000, sosis Rp1.500, dan untuk burger yaitu Rp1.750.
Rp1.750. Jumlah unit kemasan yang diharapkan untuk bakso yaitu 5.000 kemasan, sosis 7.000 kemasan, dan burger 6.000 kemasan. Di sini dapat dilihat tampilan dari alokasi biaya gabungan dalam produk utama menggunakan metode harga jual atau pasar, di mana produk gabungan tadi yang pertama itu ada bakso. Untuk jumlah unit kemasan yang diinginkan yaitu 5.000 unit dengan harga jual per unit yaitu Rp1.000. Kemudian untuk produk yang kedua yaitu sosis dengan jumlah unit yang diharapkan yaitu 7.500 unit dan harga jual per unitnya yaitu Rp1.500. Kemudian untuk produk yang ketiga yaitu burger dengan jumlah unit kemasan yang diinginkan yaitu 6.000 unit dan harga jual per unit itu ada Rp1.750. Kemudian apabila ditotal, maka ketiga produk utama tadi jumlah kemasan atau jumlah unit yang diinginkan yaitu ada 18.500 unit. Lalu untuk nilai penjualannya atas produk bakso yaitu Rp5 juta, di mana didapat dari perkalian antara jumlah unit kemasan dikalikan dengan harga jual per unit kemasan. Di mana di sini dari bakso sendiri jumlah unit kemasannya ada 5.000 unit dikalikan dengan Rp1.000, sehingga nilai penjualannya Rp5 juta. Untuk produk sosis, nilai penjualannya didapat dari 7.500 unit dikalikan dengan Rp1.500, sehingga nilai penjualannya yaitu Rp11.250.000. Lalu untuk produk burger, harga jual per unit kemasan tadi ada Rp1.750 dikalikan dengan jumlah unit kemasan yang diinginkan tadi ada 6 juta, sehingga menghasilkan nilai penjualan sebesar Rp10.500.000 dan total nilai penjualannya dalam rupiah yaitu sebesar Rp26.750.000. Kemudian nilai penjualan ini juga harus dipresentasikan guna mencari alokasi biaya gabungan tiap produk. Untuk produk bakso, persentase nilai penjualannya yaitu 19%, di mana didapatkan dari nilai penjualan bakso dibagikan dengan total penjualan ketiga produk tadi atau produk gabungan tadi. Jadi 5 juta dibagikan dengan Rp26.750.000 dikalikan dengan 100%, sehingga menghasilkan 19%. Lalu untuk produk bakso, untuk produk sosis, nilai penjualannya dalam persentase yaitu ada 42%, di mana didapat dari Rp11.250.000 dibagikan dengan Rp26.750.000 dikalikan dengan 100%. Untuk produk burger, persentase nilai penjualannya yaitu 39%, di mana didapatkan dari Rp10.500.000 dibagikan dengan Rp26.750.000 dikalikan dengan 100%. Lalu untuk alokasi biaya gabungannya, di mana untuk produk bakso ini alokasi biaya gabungannya sebesar Rp3.040.000, di mana didapatkan dari persentase nilai penjualan dikalikan dengan biaya gabungannya, di mana biaya gabungannya tadi sudah diketahui sebesar Rp16 juta. Jadi untuk produk bakso alokasi biaya gabungannya yaitu sebesar 19% dikalikan dengan Rp16 juta menghasilkan Rp3.040.000. Untuk produk sosis alokasi biaya gabungannya 42% dikalikan dengan Rp16 juta menghasilkan Rp6.720.000. Dan untuk produk burger alokasi biaya gabungannya sebesar 39% dikalikan dengan Rp16 juta. Lalu di bawahnya ini diringkaskan bahwasanya biaya gabungannya
dari produk bakso, produk sosis, dan produk burger itu sebesar 16 juta rupiah, di mana alokasi atas produk bakso sebesar 3.040.000 rupiah, alokasi untuk produk sosis sebesar 6.720.000 rupiah, dan alokasi untuk produk burger sebesar 240.000 rupiah. Contoh soal yang kedua yaitu PT Selera Nusantara sebagai perusahaan pembuat bumbu-bumbu dapur dalam kemasan botol. Perusahaan memproduksi 3 jenis produk utama, yaitu bumbu kare, bumbu rendang, dan bumbu gulai. Dalam rangkaian aktivitas untuk memproses produk-produk tersebut, perusahaan mengeluarkan biaya gabungan sebesar Rp600.000. Bahan baku dari produk gabungan tersebut adalah bumbu-bumbu dasar yang masih memerlukan proses lebih lanjut untuk menghasilkan produk-produk utama seperti bumbu kare, bumbu rendang, dan bumbu gulai sebelum akhirnya dapat dijual. Setiap jenis produk utama memerlukan tambahan bumbu khusus, tambahan biaya untuk memproses bumbu kare sebesar Rp100.000, untuk bumbu rendang sebesar Rp125.000, dan untuk bumbu gulai sebesar Rp150.000. Harga jual per botol kemasan untuk bumbu kare yaitu sebesar Rp500, bumbu rendang Rp450, dan bumbu gulai Rp600. Jumlah produk yang dihasilkan untuk bumbu kare, bumbu rendang, dan bumbu gulai masing-masing yaitu sebanyak 1000 botol, 1250 botol, dan 750 botol. Di sini ada tabel atau tampilan dari alokasi biaya gabungan dalam produk utama yang menggunakan metode harga jual pasar, di mana untuk produk yang pertama yaitu produk bumbu kare, di mana jumlah produknya yaitu sebesar 1000 botol dengan harga jual per botolnya yaitu Rp500, dan nilai penjualannya yaitu sebesar Rp500.000, yang mana didapatkan dari jumlah produk dalam botol dikalikan dengan harga jual per botol. Lalu untuk produk bumbu rendang, jumlah produknya yaitu ada 1250 botol dengan harga jualnya yaitu sebesar Rp450, dan nilai penjualannya yaitu Rp562.500, yang mana didapatkan dari 1250 botol dikalikan dengan Rp450. Lalu untuk produk gulainya menghasilkan 750 botol dengan harga jual per botolnya yaitu Rp750, sehingga nilai penjualannya yaitu Rp450.000. Apabila ditotal, maka jumlah produk dari ketiga produk gabungan tadi ada 3.000 botol, dan total nilai penjualan dari ketiga produk tadi ada 1.512.500. Lalu untuk biaya tambahannya tadi untuk bumbu kare itu biaya tambahannya Rp100.000. Kemudian bumbu rendang ada bumbu tambahannya Rp125.000 dan gulai Rp150.000. Apabila ditotal menghasilkan angka Rp375.000. Lalu untuk harga jual pasar hipotesisnya untuk produk kare yaitu sebesar Rp400.000, di mana didapatkan dari nilai penjualan dikurangi dengan tambahan biaya untuk memproses lebih lanjut. Untuk bumbu karenya sendiri yaitu Rp500.000 dikurangi Rp100.000, sehingga menghasilkan harga jual di pasarnya Rp400.000. Untuk rendangnya harga jual pasarnya didapatkan dari Rp562.500 dikurangi dengan Rp125.000, sehingga menghasilkan harga jual pasar Rp437.500. Dan untuk produk bumbu gulainya atas harga jual pasarnya didapatkan dari Rp450.000 dikurangi dengan Rp150.000, sehingga menghasilkan angka Rp300.000. Lalu total dari harga jual dari ketiga produk gabungan tadi yaitu sebesar Rp1.137.500.
Lalu juga diperlukan persentase atas harga jual tiap produk. Jadi persentase ini nanti digunakan untuk pengalokasian biaya gabungan. Untuk produk bumbu karenya, persentasenya yaitu Rp400.000 dibagikan dengan Rp1.137.500 dikalikan dengan 100%, sehingga menghasilkan angka 35,2%. Lalu untuk produk bumbu rendangnya, persentase atas harga jual pasarnya yaitu Rp437.500 dibagikan dengan Rp1.137.500 dikalikan dengan 100%, sehingga persentasenya yaitu 38,4%. Dan untuk produk gulenya, persentase atas harga jual ini didapatkan dari Rp300.000 dibagikan dengan Rp1.137.500 dikalikan dengan 100%, sehingga persentasenya menghasilkan angka 26,4%. Lalu untuk alokasi biaya gabungannya dari produk karenya ini, cara menghitungnya yaitu dengan mengalihkan antara persentase harga jual pasar dengan biaya gabungan, di mana biaya gabungan sudah diketahui tadi bahwasanya biaya gabungannya itu sebesar Rp600.000. Jadi alokasi biaya gabungan atas produk bumbu kare yaitu sebesar 35,2% dikalikan dengan Rp600.000, sehingga menghasilkan alokasi sebesar Rp211.200. Kemudian untuk bumbu rendang, alokasi biaya gabungannya yaitu didapatkan dari 38,4% dikalikan dengan Rp600.000, sehingga menghasilkan angka Rp230.400. Dan untuk bumbu gulai, alokasi biaya gabungannya didapatkan dari harga jual pasar dikalikan dengan biaya gabungan, yaitu 26,4% dikalikan dengan Rp600.000, sehingga menghasilkan angka atau harga Rp158.400.000. Dari tabel tadi dapat diringkas bahwasanya biaya gabungan tadi menghasilkan 3 produk, yaitu bumbu kare, bumbu rendang, dan bumbu gulai, di mana biaya gabungan dari ketiga produk tadi sebesar Rp600.000. Untuk bumbu kare sendiri, harga jual pasarnya tadi Rp400.000 dibagi dengan 1000 botol, sehingga menghasilkan harga jual per botolnya yaitu Rp400 dengan alokasi biaya gabungan sebesar Rp211.200. Lalu untuk tambahan biaya tadi kan ada Rp100.000, kemudian jumlah produk yang dihasilkan per botolnya itu ada Rp1.000, jadinya tambahan biaya per unitnya yaitu Rp100.000 dibagikan dengan 1000 botol. Jadi tambahan biaya per unit atas bumbu kare sebesar Rp100, sehingga harga jualnya sebesar Rp500, yang mana Rp500 tadi didapat dari Rp400 ditambahkan dengan Rp100. Lalu untuk bumbu rendangnya tadi harga jual pasarnya itu ada Rp437.500 dibagikan dengan 1.250 botol, sehingga harga jual per unitnya yaitu Rp350 dengan alokasi biaya gabungan Rp230.400. Lalu tambahan biaya atas bumbu rendangnya yaitu sebesar Rp100. Rp100 ini didapatkan dari 125.000 dibagikan dengan 1.250 botol, sehingga bumbu rendangnya tadi harga jualnya yaitu Rp350 ditambah Rp100, menghasilkan angka Rp450. Untuk bumbu gulainya harga jual pasar
tadi ada Rp300.000 dibagikan dengan jumlah produknya yaitu 750 botol, sehingga harga jual pasar per unitnya Rp400 dengan alokasi biaya gabungan sebesar 1.580.400 dengan tambahan biaya gabungan sebesar Rp200. Rp200 ini didapatkan dari 150.000 dibagikan dengan 750 botol, sehingga harga jual untuk bumbu gulenya yaitu Rp400 ditambah dengan tambahan biaya tadi sebesar Rp200, sehingga menjadi Rp600. Selanjutnya adalah metode biaya rata-rata per unit. Metode biaya rata-rata per unit adalah metode alokasi biaya gabungan ke produk utama berdasarkan biaya rata-rata per unit, yaitu membagi total biaya gabungan dengan jumlah unit produk yang dihasilkan, sehingga setiap produk menerima alokasi biaya gabungan per unit dalam nilai relatif sama. Contoh, PT Sukses Makmur sebagai perusahaan penggergaji kayu yang memproses kayu gondong atau log menjadi kayu balok. Proses produksi menghasilkan 3 jenis kayu balok, yaitu kayu balok kategori 1, kayu balok kategori 2, dan kayu balok kategori 3, yang mana masing-masing berjumlah 5.000 meter kubik, 7.000 meter kubik, dan 6.000 meter kubik. Dalam proses produksi tersebut, perusahaan mengeluarkan biaya gabungan sebesar Rp45 juta. Cara menghitung biaya rata-rata per unit yaitu dengan total biaya gabungan dibagi total unit yang diproduksi, yaitu 45 juta dibagi dengan 5.000 meter kubik plus 7.000 meter kubik dan 6.000 meter kubik sama dengan 2.500.000 per meter kubik. Alokasi biaya gabungan ke dalam produk utama menggunakan metode biaya rata-rata per unit adalah dengan jika produk kayu balok kategori 1 dengan jumlah 5.000 meter kubik dan kayu balok kategori 2 7.000 meter kubik dan kayu balok kategori 3 dengan jumlah produk 6.000 meter kubik. Untuk menghitung alokasi biaya gabungan yaitu dengan jumlah produk dikalikan dengan biaya rata-rata per unit, yaitu contohnya kayu balok kategori 1 5.000 meter kubik dikalikan dengan Rp2.500, yaitu Rp12.500. Kayu balok kategori 2 dan kayu balok kategori 3 sama cara penghitungannya dengan kayu balok kategori 1 tadi. Selanjutnya adalah metode biaya rata-rata tertimbang. Metode biaya rata-rata tertimbang adalah metode alokasi biaya gabungan ke produk utama dengan cara mengalihkan total biaya gabungan dengan dasar alokasi dari masing-masing dalam bentuk prosentase. Dasar alokasi yang digunakan dalam proses metode ini adalah jumlah unit produk yang dihasilkan dikalikan dengan angka penimbang, yang mana pemberi angka penimbang bertujuan agar alokasi biaya dapat adil dan teliti karena jenis dan harga pasar produk yang dihasilkan memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Contoh, PT Inti Mineral Sukses sebagai perusahaan tambang mineral yang memproduksi beberapa jenis produk dengan karakteristik yang berbeda, yaitu emas, perak, dan tembaga, yang mana jumlah produksi
hasil yang dihasilkan masing-masing sebesar 500, 1000, dan 1500 ons. Oleh karena jenis produk yang dihasilkan berbeda, maka angka penyimbang yang digunakan masing-masing sebesar 6, 2, dan 2. Biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan untuk membuat ketiga produk tersebut sebesar 50 juta rupiah. Alokasi biaya gabungan ke dalam produk utama menggunakan metode biaya rata-rata tertimbang, yaitu nama produk emas dengan jumlah produk 500 on dan angka penimbang 6. Untuk menghitung jumlah produk tertimbang, yaitu dengan jumlah produk dikalikan dengan angka penimbang, yaitu berjumlah 3000 ons. Dan untuk menghitung alokasi biaya gabungan, yaitu dengan persentase dari emas dikalikan dengan biaya gabungan. Persentase dari emas yaitu 37,5%. Cara menghitung persentase dari emas yaitu dengan cara jumlah produk tertimbang dari emas yaitu 3000 ons per jumlah produk tertimbang dari ketiga jenis produk yaitu emas, perak, tembaga dengan jumlah 8000 ons dikalikan 100% yang berjumlahkan 37,5%, itu dikalikan dengan biaya gabungan yaitu 50 juta rupiah. Hasil dari 37,5% dikalikan dengan 50 juta rupiah yaitu 18.750 rupiah. Untuk menghitung perak dan tembaga juga sama caranya dengan emas tersebut.